Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu guru serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba menyampaikan materi tentang mengenal tata surya, yaitu tentang matahari dan planet-planet yang mengelilinginya. Dan materi ini sudah saya modifikasi dari materi-materi yang sudah ada sebelumnya. Dan pada materi pembelajaran kali ini adalah materi pembelajaran untuk kelas 6, yaitu pada tema 9, subtema pertama pembelajaran yang kedua. Ini untuk kurikulum 2013 dan materinya tentang mengenal planet-planet yang berada di tata surya kita. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa tata surya kita ini terdiri atas matahari dan planet-planet yang mengelilinginya. Seperti yang sudah kita pahami sebelumnya bahwa ini matahari, kemudian matahari ini dikelilingi oleh 8 planet yang lainnya. Kalau dulu ada Pluto dan planet Sena, dan sekarang hanya tersisa tinggal 8 planet yang mengelilinginya, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah, matahari dengan planet yang dicontohkan di sini, ini planet Bumi ya, planet kita yang kita tempati hari ini, saat ini. Kenapa terjadinya perputaran bumi mengelilingi matahari? Ini terjadi karena adanya gaya gravitasi. Seperti yang kita ketahui bahwa gaya gravitasi ini adalah gaya tarik menarik. Jadi antara planet dengan matahari ini memiliki gaya yang saling menarik. Matahari menarik planet-planet termasuk bumi salah satunya, dan bumi pun berusaha untuk mempertahankan dirinya sendiri. Kemungkinan terbesar yang terjadi ketika dua benda saling menarik dengan kekuatan yang sama, maka ia hanya bisa bergerak ke samping. Dan itulah yang terjadi, yang mengakibatkan terjadinya perputaran planet-planet mengelilingi matahari. Ini simulasinya ya. Nah, ini contohnya ketika bumi mengelilingi matahari, dan putarannya ini tidak utuh bulat, tapi berbentuk lonjong seperti telur. Nah, seperti ini. Ini pun terjadi pada planet-planet yang lainnya, tidak hanya pada planet bumi saja. Pada perputaran planet ini ada dua putaran yang disebut dengan revolusi dan rotasi. Revolusi, apa itu revolusi? Nah, ini adalah perputaran planet mengelilingi matahari. Jadi semua planet itu berputar mengelilingi matahari, dan itu disebut dengan revolusi. Dan waktu yang dibutuhkan oleh sebuah planet untuk mengelilingi matahari itu disebut dengan kala revolusi, yaitu waktu yang diperlukan satu planet untuk mengelilingi satu kali matahari. Nah, selain revolusi ini ada juga rotasi. Rotasi ini adalah berputarnya planet mengelilingi dirinya sendiri, ya, seperti gangsing atau ya panggal. Dia berputar pada dirinya sendiri, dan perputarannya untuk bumi khususnya itu berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, untuk satu kali berputar ini, satu kali putaran bumi ini, itu disebut dengan kala rotasi. Nah, bumi ini kita berputar satu kali putaran itu satu hari satu malam. Tapi kalau untuk memutari matahari atau disebut revolusi, itu waktunya 1 tahun. Nah, teman-teman sekalian, kita pun mengenal yang namanya orbit. Apa itu orbit? Orbit adalah lintasan yang biasa digunakan oleh sebuah planet untuk mengelilingi matahari. Contohnya, Bumi ketika mengelilingi matahari, seperti yang tadi sudah kita lihat simulasinya, dia bergerak, berputar mengelilingi matahari dengan putaran yang lonjong, dan akan terus berputar pada garis yang sama berulang-ulang hingga hari ini. Itu pun terjadi pada planet-planet yang lainnya, tidak hanya bumi saja. Nah, tempat melintasi ini, tempat planet melintasi matahari ini, gerakannya ini disebut orbit. Nah, garis ini disebut orbit. Dan orbit ini tidak selalu sama jaraknya, karena seperti tadi bahwa putarannya itu lonjong mengelilingi mataharinya itu, dan dalam putarannya itu ada saatnya bumi ini berada pada titik paling dekat, ini matahari, ini lintasan paling dekat dengan matahari, ini disebut titik perihelium, dan ada saat paling jauh, ini disebut aphelium. Semua planet memiliki orbit yang sama seperti ini, memiliki lintasan yang sama, dan memiliki perputaran yang hampir serupa. Nah, kemudian apa yang membedakan antara matahari dengan planet? Kita harus membedakan mana planet, mana matahari. Matahari itu adalah benda langit yang memiliki cahaya sendiri.
Jadi dia memancarkan cahaya sendiri, punya cahaya sendiri. Nah, beda dengan planet. Planet ini seperti bulan, dia tidak punya cahaya, tapi dia memantulkan cahaya dari matahari. Ini bedanya ya, matahari ini disebut bintang. Jadi kalau kita pada malam hari melihat benda langit yang menyala di angkasa, kita bisa membedakan mana bintang, mana planet. Planet itu tidak berkedip ya, tidak kelihatan berkelap-kelip. Kalau bintang kelihatan kelap-kelip. Artinya bintang ini matahari yang letaknya sangat jauh dengan kita, gitu. Seperti matahari kita mirip gitu karena dia punya cahaya sendiri, tapi karena sangat jauh letaknya sehingga kelihatan sangat kecil sekali, tapi dia mengeluarkan cahaya sendiri seperti matahari. Tapi kalau planet tidak, sehingga ketika kelihatan, walaupun kelihatan seperti bintang dari jarak jauh, tapi dia tidak berkedip-kedip. Itu cara membedakannya. Kemudian matahari ini jauh lebih besar daripada planet, sementara planet jauh lebih kecil dari matahari. Dan setiap matahari itu akan menjadi pusat tata surya, dan planet pasti mengelilingi matahari. Dan tata surya itu tidak hanya satu yang kita kenal hari ini, yang kita kenal sekarang, tapi sangat banyak sekali tata surya yang lain. Sehingga ketika tata surya itu dikelompokkan, dihimpun dalam sebuah kumpulan, maka jadilah galaksi. Nah, mari kita sedikit mengenal tentang matahari kita. Ini matahari ya. Matahari ini adalah salah satu dari miliaran bintang yang terletak di galaksi kita. Jadi di angkasa itu banyak sekali bintang-bintang, dan bintang itu mirip dengan matahari, atau bukan mirip, dan bintang itulah matahari gitu, sehingga dia punya cahaya sendiri. Dan setiap matahari akan memiliki planet yang mengelilinginya. Jadi kita bisa membayangkan betapa banyaknya matahari-matahari yang lainnya yang letaknya sangat jauh, dan itu bisa menggambarkan betapa besarnya ruang angkasa kita ini. Nah, suhunya sangat panas sekali. Permukaan matahari saja suhunya 4000 derajat Celcius. Nah, intinya itu sampai jutaan derajat Celcius. Nah, ini planet yang paling dekat dengan matahari, yaitu planet Merkurius. Planet paling kecil, dan permukaannya mirip dengan bulan. Jadi banyak seperti bolong-bolong. Ini terjadi karena sering dibombardir oleh meteor. Jadi banyak meteor yang jatuh dan menimpa, sehingga banyak kelihatan seperti bolong-bolong seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu Venus. Planet Venus ini juga disebut dengan bintang pagi atau lintang panjer sore, atau juga dikenal dengan lintang Panjerdina. Ukurannya sebesar bumi, jadi dengan bumi kita mirip sekali ukurannya, sehingga disebut dengan planet kembaran bumi. Nah, ini ilmuwan yang pertama kali menemukan dengan teleskopnya yaitu Galileo Galilei. Berikutnya adalah planet Venus. Permukaan Venus ini mengandung banyak kandungan CO2, dan suhu di permukaan sekitar planet Venus ini sekitar 400 derajat Celcius, sehingga planet Venus ini mirip dengan tungku raksasa ya, tungku yang sangat besar sekali, yang hampir di seluruh permukaannya itu terdapat banyak sekali gunung berapi yang sangat aktif di sana. Dan planet yang ketiga ini adalah planet yang kita tempati sekarang. Inilah Bumi. Bumi adalah satu-satunya planet dihuni oleh makhluk hidup. Karena apa? Karena 75% dari permukaan bumi ini diisi oleh air, dan hanya 25% daratannya. Nah, sehingga karena ada banyak sekali sumber air di muka bumi ini, sehingga air itulah yang menjadi sumber kehidupan. Dari airlah semua kehidupan dimulai, sehingga hanya di bumi inilah sampai hari ini kita menemukan satu-satunya planet yang dihuni oleh kehidupan. Di sini ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Nah, kemudian bumi kita ini memiliki satu satelit, satu bulan. Jadi bulan itu dikenal juga dengan sebutan satelit. Yang kala revolusi bumi mengelilingi matahari, tadi saya sudah sampaikan tentang apa itu revolusi, yaitu untuk satu kali memutari matahari, bumi ini butuh waktu 364 hari. Sedangkan kala revolusinya ada 24 jam. Walaupun sebetulnya tidak utuh 24 jam ya. Nah, jadi 364 hari, tidak pas ya dalam satu tahun itu. Makanya ada yang namanya tahun kabisat, itu 4 tahun sekali, yang dimana bulan Februarinya tanggalnya tidak sama dengan bulan-bulan di tahun sebelumnya. Yang berikutnya setelah bumi ada planet Mars. Planet ini
ciri khasnya terlihat berwarna merah. Nah, planet Mars ini memiliki dua satelit, yaitu satelit Phobos dan Deimos, dan yang bentuknya ini seperti kentang, ya, mirip dengan kentang. Nah, ini juga penampakan Mars ketika dilihat dari jarak yang dekat. Yang berikutnya Jupiter. Inilah planet terbesar di tata surya kita. Dia bahkan memiliki 4 satelit. Yang satelitnya itu ada satelit Galilean, itu adalah satelit yang paling besar, yang kita bisa membayangkan ya, di bumi saja kita punya satu satelit bulan. Itu kalau malam kita bisa melihat dengan indah, cahayanya bisa cukup menerangi permukaan bumi, apalagi kalau Jupiter ini yang memang memiliki 4 satelit, jadi bulannya ada 4 gitu. Nah, kemudian ada Saturnus. Ini planet kedua yang terbesar setelah planet Jupiter, ya. Saturnus ini ciri khasnya memiliki cincin, jadi ada cincinnya nih, ada cincinnya, sehingga kalau kita melihat di antara semua planet, maka planet Saturnus inilah yang tampak paling indah gitu, dari fotonya, dari gambarnya. Nah, kemudian dia pun sama memiliki banyak satelit, dan satelit yang paling besar disebut satelit Titan. Nah, ini foto Saturnus dari sisi yang lain, tampak sangat indah ya dengan cincinnya ini. Ini sebetulnya benda-benda langit yang berterbangan mengelilingi planet Saturnus sehingga membentuk gugusan seperti ini. Berikutnya ada planet hijau atau dikenal dengan planet Uranus. Planet ini memiliki 5 satelit. Seperti bulan kalau di bumi itu dia punya 5. Berikutnya ada planet Neptunus. Warnanya kebiruan. Nah, ini ciri khasnya. Jadi biasanya planet ini berwarna biru. Dan dia memiliki dua satelit atau 2 bulan, yaitu Triton dan Nereid. Ciri khasnya warnanya biru ya. Kalau tadi kan yang ini hijau. Kemudian, nah ini planet yang dulu masuk ke tata surya kita, tapi seiring dengan waktu maka planet ini makin lama makin menjauh dari gaya tarik matahari, sehingga akhirnya dia lepas dari tata surya kita. Setelah kita mempelajari tentang berbagai macam planet yang ada di tata surya kita, saatnya kita sekarang akan membuat sebuah proyek yang berkaitan dengan tata surya. Apa proyek yang akan kita buat hari ini? Yaitu membuat model tata surya 3 dimensi menggunakan bahan yang ada di sekitar kalian. Nanti kalian silahkan cari bahan-bahan seperti, kalau ada ya, triplek. Kalau tidak ada bisa menggunakan kardus, kardus bekas atau kertas duplek, atau mungkin silakan bahan apa saja yang agak keras yang bisa digunakan. Kemudian nanti sediakan juga cari lem kertas atau lem kayu juga apa-apa, mistar, pensil, spidol kalau ada. Kalau tidak ada bisa menggunakan yang lain yang sejenisnya. Kemudian cat ini juga sama, kalau ada cat kayu atau cat tembok. Kalau tidak ada juga bisa menggunakan cat poster atau menggunakan cat-cat apa warna lainnya yang ada di rumah kalian masing-masing. Kemudian gunting atau cutter untuk memotong, kertas bekas atau kalau ada kertas lipat. Nah, kita akan membuat karya seperti ini. Nah, ini nanti silakan dus atau kardus yang ada kalian buka, kemudian beri warna hitam, silakan bisa menggunakan cat dihitamkan, atau kalau tidak juga bisa menggunakan pelapis karton hitam. Yang jelas ini diberi warna gelap saja ya, tidak hitam pun sebetulnya tidak apa-apa, yang penting kasih warna yang gelap agar nanti ketika dikasih warna putih atau warna yang terang ini terlihat. Kemudian buat garis seperti ini ya. Apa ini? Ini akan kita buat menjadi orbit dari planet. Ini orbit planet. Jadi nanti yang sebelah sini ini akan jadi mataharinya. Ini orbitnya, sehingga dibuat sejumlah planet. Jadi kalau ada 8 ya kita buat 8. Bentuknya boleh dari sini, boleh di sebelah sini ke sini, atau boleh dari sini, atau boleh dari sini nanti ke sini. Silakan kreativitas kalian masing-masing. Nah, sehingga seperti ini. Nah, kita akan buat mataharinya. Matahari ini kita buat juga dari, boleh kardus dulu dibuletin, ukurannya samakan dengan ini. Setelah itu kemudian kasih warna. Silakan warnanya identik dengan warna yang kita kenal untuk benda-benda pada surya kita. Matahari kita identikan dengan warna merah.
karena dia menggunakan cahaya sendiri. Nah, tempel di sini. Hasilnya ini seperti ini. Nanti kita buat juga miniatur planet Merkurius, Venus, Bumi. Ukurannya pun disesuaikan dengan ukuran. Jadi jangan sampai planet Jupiter yang gede itu ukurannya kecil atau lebih kecil dari Bumi. Bumi yang lebih kecil dari Uranus mungkin malah lebih gede ukurannya. Jadi disesuaikan. Nah, seperti ini tinggal nanti ini pakai bisa juga menggunakan kertas lipat kan warna-warni ya. Kertas lipat bisa ditempel-tempel. Atau menggunakan pewarna lain. Boleh dicat warnanya, boleh pakai pensil gambar juga boleh, silahkan. Apa saja deh yang ada di rumah kita supaya tidak harus keluar rumah karena kita sedang stay at home. Nah, nanti seperti ini ya, seperti ini. Ini contohnya. Merkurius, Venus, Bumi. Bumi cenderung warnanya biru gitu. Kemudian kan ada planet warna biru, planet warna hijau. Nah, kita beri warna yang berbeda-beda dari setiap planet. Ini planet yang paling gede ya, Jupiter, maka kita beri warna yang ukurannya lebih besar juga. Nah, ini silakan. Boleh juga kalian tambah dengan miniatur satelitnya. Bumi punya satu satelit, boleh kita kasih sini warna putih atau apa bulat juga tempelin. Gitu. Nah, di sini juga kalian boleh kasih bintang-bintang atau apa di sini ya. Nah, ini contohnya. Contoh lain juga bisa seperti ini. Nah, ini yang tiga dimensinya. Kalian bisa menggunakan kertas bekas digulung-gulung sampai bulat, kemudian nanti pakai lem kertas juga. Ini pakai styrofoam ini. Ini boleh pakai styrofoam. Styrofoamnya kan suka ada styrofoam yang sudah hitam juga. Nah, ini tinggal kalau yang hitam gampang, ini tinggal kasih putih-putih atau dicokal dikit-dikit jadi putih kelihatan seperti bintang. Nah, ini lebih tiga dimensi lagi. Ini lebih ke nyata lagi ya. Kalau punya bola pingpong atau punya benda apa saja yang berbentuk bulat bisa dimanfaatkan. Jangan lupa juga ada planet yang memiliki cincin, kita kasih kasih pembeda lah gitu ya, biar kelihatan. Di sini belum belum tampak nih pembedanya. Nah, ini silakan nanti setelah ini kalian eh, kerjakan membuat miniatur planet. Tapi sebelum itu kalian baca kembali materi-materi tentang planet, baik di buku tema 9 itu ada di halaman 14-15 ya sampai selesai. Kemudian juga kalian bisa membaca materi tambahannya di internet. Selamat mencoba. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Dan pesan Bapak, stay at home, jangan kemana-mana, kerjakan tugasnya sebisa mungkin di rumah kita masing-masing. Selalu semangat untuk tetap belajar dimanapun, kapanpun, dan sedang apapun. Salam dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.